Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami akan mendengar firman Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman ini Tuhan. Ya Tuhan Bapa, Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami isi firman ini. Terpujilah Engkau di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara, nas kita diambil dari Habakuk 1 ayat 12 sampai 17. Demikian bunyinya. Di manakah keadilan Tuhan? Bukankah engkau ada sejak dulu, Tuhan Allahku yang Maha Kudus? Kami tidak akan mati. Ya Tuhan, mereka telah kau tetapkan untuk menghukum. Ya gunung batu, telah kau tetapkan mereka untuk menghajar. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan kau tidak tahan memandang kelaliman. Mengapa kau memandangi saja orang-orang yang berbuat khianat itu, dan berdiam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar daripadanya? Mengapa manusia kau buat seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya? Semuanya ditarik bangsa itu ke atas dengan kail, ditangkap dengan kukatnya, dan dikumpulkan dengan jala. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya kurban kepada pukatnya, dan dibakarnya kurban kepada jalannya. Sebab dengan alat-alat itu pendapatannya melimpah dan rezekinya berlimpah ruah. Itukah sebabnya ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa tanpa belas kasihan? Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba bayangkan bapak-bapak sejenak ketika bapak-bapak dan ibu hidup di sebuah negeri yang dahulu dikenal sebagai tanah yang diberkati Tuhan. Sebab bangsa yang dahulu memiliki sejarah iman yang kuat, di mana ada bait Allah berdiri megah, ada ibadah yang masih dilaksanakan, ada hukum Taurat yang tetap dibacakan, tapi di balik semuanya itu, sesuatu telah rusak. Keadilan telah pudar, para pemimpin menjadi serigala berbulu domba, hukum ditukar dengan suap, orang jujur menjadi bahan tertawa, dan orang fasik mereka menjadi tokoh panutan. Lalu dari tengah reruntuhan moral dan spiritual itu muncullah suara. Suara bukan dari seorang pemberontak, tapi dari seorang nabi. Seorang yang tidak tahan melihat kejahatan. Seorang yang mencintai bangsanya, tapi lebih mencintai Tuhan. Namanya adalah Habakuk. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak-bapak bisa bayangkan ketika Habakuk berdiri di atas menara doa, ia datang dengan liturgi indah. Ia tidak membawa persembahan. Ia tidak membacakan syair mazmur, tapi ia datang dengan jeritan hati. Katakan demikian, Tuhan, sampai kapan aku berteriak minta tolong? Apa engkau tidak mendengar? Sampai kapan kekerasan merajalela? Apa engkau tidak bertindak? Mengapa hukum dilanggar? Mengapa kebenaran dikalahkan? Saudara-saudara, Habakuk melihat Yehuda, bangsanya sendiri, jatuh dalam dosa. Tapi justru ketika ia sedang menangis dan bertobat, Tuhan memberitahukan sesuatu yang mengejutkan. Katakan,
Aku akan membangkitkan bangsa Kasdim, yaitu adalah bangsa Babel, untuk menghukum Yehuda. Saudara-saudara, kita tunggu dulu sebentar. Mana bangsa yang lebih jahat? Apakah menjadi bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Apakah bangsa tersebut menjadi penyembah berhala, penindas, kejam, dan tak kenal belas kasihan? Disinilah kita belajar adalah alat Tuhan. Apakah itu juga alat Tuhan? Nah, di sini dalam cerita ini Habakuk tidak bisa diam. Ia kembali berseru. Kali ini bukan soal bangsanya, tapi soal Tuhannya sendiri. Dikatakan demikian, Tuhan, bukankah Engkau Maha Kudus? Bagaimana mungkin Engkau memandang kejahatan, tapi tidak bereaksi? Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Disinilah Habakuk menjadi suara bagi kita semua. Bukan karena jujur saja. Kita pun sering melihat dunia dan berkata, mengapa orang jahat selalu menang? Mengapa yang baik selalu disingkirkan? Tuhan, apakah Engkau melihat semuanya ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita tidak hidup di Yehuda kuno, tapi kita hidup di dunia yang tidak kalah rusak. Kita bisa melihat seorang anak berdua minta pekerjaan untuk ayahnya, tapi besoknya sang ayah malah di PHK. Ada juga cerita seorang gadis muda berdua minta pertolongan saat pulang malam, tapi justru dijarah di dalam perjalanan. Juga seorang pendeta jujur dibungkam karena bersuara tentang korupsi di gereja. Juga kita bisa lihat sekeliling kita, orang miskin mati karena tidak mampu beli obat. Juga kita bisa lihat saudara-saudara sekeliling kita, anak-anak sekolah diajarkan nilai-nilai moral, tapi melihat tokoh publik menghina hukum di depan kamera. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dan kita juga orang-orang percaya, kadang duduk di dalam doa kita sendiri dan berkata, Tuhan, mengapa Engkau diam? Hari ini, saudara-saudara, saya ingin kita berhenti sejenak. Bukan untuk sekedar mencari jawaban Ustaz, tapi untuk masuk bersama-sama ke dalam ruang yang penuh pertanyaan, seperti yang dilakukan oleh Habakuk. Ia tidak datang kepada Tuhan dengan iman palsu, seolah semuanya baik-baik saja. Ia datang dengan kejujuran spiritual. Ia mengajarkan kita bahwa bertanya kepada Tuhan bukan tanda tidak percaya, tapi adalah tanda keimanan. Di balik setiap mengapa tadi, pertanyaan-pertanyaan mengapa yang ia ucapkan, ada sebuah kata, aku percaya kepadamu. Saudara-saudara, dan ketika kita melihat lebih jauh lagi, saudara-saudara, kita akan sadar bahwa Habakuk bukan satu-satunya yang pernah berkata, Tuhan, mengapa Engkau diam? Di puncak Bukit Golgota juga seorang lagi berseru, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Tahukah itu suara siapa? Itu adalah suara Yesus Kristus. Di sana, di kayu salib, Yesus tidak hanya merasakan penderitaan manusia, tapi ia mewakili setiap pertanyaan kita. Ia membawa jeritan Habakuk, jeritan Ayub, jeritan semua umat yang merasa Tuhan terlalu lambat, terlalu diam, dan terlalu jauh. Tapi berbeda dengan Habakuk yang menunggu jawaban. Namun Yesus menjadi jawaban. Kesimpulannya adalah mari kita dengar suara Habakuk. Mari kita biarkan kita kecil ini membuka luka-luka rohani kita. Mari kita izinkan pertanyaan kita bertemu dengan karakter Tuhan. Karena mungkin iman sejati bukan iman yang selalu punya jawaban, tapi iman yang tetap tinggal di hadapan Tuhan, meski belum mengerti. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya ketika kita menyelami Habakuk 1 ayat 12 sampai 17 ini, kita tidak akan keluar dengan sekedar pengertian, tapi dengan penghiburan, tapi dengan pengertobatan dan juga pengharapan.
yang hanya bisa datang dari Tuhan yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa pelajari dari Habakuk ini. Habakuk bukanlah nabi yang baru kemarin mengenal Tuhan. Ia tahu siapa Tuhan itu. Ia bahkan memulai seruannya dengan pengakuan yang luar biasa. Dikatakan di Habakuk 1 ayat 12 mengatakan, bukankah engkau ada sejak dulu, Tuhan Allahku yang Maha Kudus? Sambung lagi, kami tidak akan mati. Kalimat seperti ini adalah seperti doa yang penuh hormat dan keyakinan. Tapi justru setelah itu, Habakuk meledak dengan pertanyaan, Tuhan, kalau engkau begitu kudus, bagaimana mungkin engkau biarkan orang jahat mengalahkan orang benar? Ini adalah perhubungan yang berat, saudara-saudara. Ketika karakter Tuhan yang kita kenal tidak selaras dengan realitas yang kita alami. Namun, di sini Habakuk melihat keadilan Tuhan sebagai dasar imannya. Tapi fakta di sekelilingnya adalah terjadi kekerasan, terjadi penindasan, juga terjadi kebrutalan Babel yang tidak sesuai dengan itu. Maka di sini kita lihat bahwa dia bertanya, bukan karena kehilangan iman, tapi karena ia sedang mencari cara untuk mempercayai Tuhan di tengah kenyataan yang gelap. Dan bukankah ini juga yang sering kita alami, saudara-saudara, mungkin sering alami adalah ketika kita percaya Tuhan adalah penolong, tapi kita kehilangan pekerjaan. Kita juga mengalami ketika kita percaya Tuhan menjaga, tapi anak kita justru jatuh sakit. Kita juga sering mengalami ketika kita percaya Tuhan adil, tapi kita dihina karena jujur. Di sini, saudara-saudara, Habakuk sedang menuliskan pergumulan yang juga adalah milik kita. Dan ia mengajarkan bahwa iman sejati bukan iman yang menutup mata, tapi yang tetap mencari Tuhan ketika fakta terasa menampak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini juga kita belajar bagaimana Habakuk kemudian memakai metafora yang sangat tajam dan indah. Kita bisa baca di Habakuk ayat 14 mengatakan, mengapa manusia kau buat seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya? Saudara-saudara, di sini ia melihat dunia seperti lautan luas, jauh dan takut. Manusia hidup seperti ikan, tak punya perlindungan, punya pemimpin, hanya berenang dalam insting dan ketakutan. Namun datanglah Babel, digambarkan seperti nelayan besar, nelayan raksasa. Ia tidak memancing satu persatu. Ia memakai pukat besar, memakai jala, dan juga memakai alat tangkap massa. Sehingga ia dapat menarik bangsa-bangsa. Ia mengangkut mereka seperti hasil tangkapan. Dan ia juga menumpuk mayat seperti tumpukan ikan. Setelahnya itu, saudara-saudara, ia menyembah jaring itu dan pukatnya. Di ayat 16 dikatakan, itulah sebabnya dipersembahkannya kurban kepada pukatnya dan dibakarnya kurban kepada jalannya. Sebab dengan alat-alat itu pendapatannya melimpah dan rezekinya berlimpah ruah. Itulah sebabnya dipersembahkannya kurban yang pukat untuk pukatnya dan dibakarnya kurban untuk payangnya. Artinya adalah kekuasaan telah menjadi berhala. Militerisme menjadi agama. Penaklukan dianggap sah. Namun Habakuk menyaksikan dunia yang rusak oleh kekuasaan dan menyembah alat kekuatannya sendiri. Dan saudara-saudara, hal ini tidak asing bagi kita hari ini. Dunia menyembah teknologi. Kita sekarang percaya AI, percaya data, percaya statistik, dan juga tapi melupakan hikmat Tuhan.
Ini juga kita belajar lihat dunia menyembah Tuhan, di mana nilai manusia diukur dari gaji, bukan dari karakter. Kita juga melihat saudara-saudara, dunia menyembah kekuasaan, di mana pemimpin dipuja bukan karena integritas, tapi karena citra. Ya, sehingga kita bisa lihat saudara-saudara bahwa Babel ada di mana-mana. Babel tidak pernah hilang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Habakuk di sini sampai pada klimaks protesnya di ayat 13 dia mengatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak tahan memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi saja orang-orang yang berbuat hianat itu, dan berdiam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih besar daripadanya? Ini bukan pertanyaan sembarang. Ini adalah teriakan dari jiwa yang terluka. Mari kita berhenti sejenak dan dengarkan suara baku. Ia tidak bicara dalam ruangan akademik, namun ia sedang menangis. Ia mewakili para istri yang suaminya dianiaya karena iman. Ia juga mewakili para anak yang hidup dalam kegelapan karena orang tuanya menolak sobokan. Ia juga mewakili setiap orang benar yang ditelan oleh sistem yang busuk. Tapi hal paling menyakitkan bukanlah tindakan orang, melainkan diamnya Tuhan. Karena ketika Tuhan dia muncul pertanyaan-pertanyaan memberikan ke Bapak-Bapak. Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan tidak berdaya? Apakah Tuhan setuju dengan semua ini? Inilah pikiran-pikiran kita. Nah, disinilah saudara-saudara, iman kita diuji dengan keras. Apakah saudara-saudara, bapak-bapak, dan ibu masih bisa percaya pada Tuhan? Bahkan ketika Tuhan tidak menjawab, di sini saudara-saudara diajarkan firman ini. Habakuk tidak mundur. Ia tidak keluar dari tempat ibadah. Ia tidak melupakan kita. Namun sebaliknya, saudara-saudara, ia berdiri di atas menara dan menanti. Karena ia tahu, diamnya Tuhan Tuhan adalah undangan untuk percaya lebih dalam. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, beberapa abad kemudian, seorang lain berdiri di tengah keinginan langit. Ia bukan nabi biasa. Ia adalah firman yang menjadi manusia. Ia menggantung di salib di antara langit dan bumi dan berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita bisa baca di Matius 27 ayat 46. Suara itu adalah gema dari Habakuk. Tapi lebih dari sekedar gema. Itu adalah penggenapan. Yesus adalah jawaban Tuhan atas semua pertanyaan Habakuk. Ketika Habakuk bertanya, di manakah keadilan Tuhan? Namun Tuhan Yesus menjawab, di sana. Ketika Habakuk bertanya, mengapa orang benar menderita? Tuhan Yesus menjawab, dialah anakku yang tak berdosa, tergantung di salib. Ketika Habakuk bertanya, apakah Tuhan membiarkan yang jahat menang? Tuhan Yesus menjawab, pada hari ketiga, aku membangkitkan dia. Salib bukan hanya tempat penderitaan. Ini adalah tempat Tuhan mengambil semua keinginan dan menjadikannya jawaban. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi seperti Habakuk, bertanya dengan berani, bukan memberontak, menangis dengan jujur, bukan pura-pura kuat, berdiri di menara iman, bukan lari dari realitas. Habakuk tidak mendapat semua jawaban secara lengkap, tapi ia tetap percaya. Dan Tuhan menjawab di waktunya dengan cara yang lebih besar dan yang ia bayangkan. Hari ini, saudara-saudara, kita dipanggil untuk hidup seperti itu. Yaitu di tengah sekarang ini, mungkin di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu, banyak yang korupsi, tapi kita tetap jujur. Mungkin di tengah-tengah yang saudara-saudara lingkungan bapak dan ibu ada kekerasan, tapi bapak-bapak dan ibu tetap mengasihi. Mungkin juga di tengah
di tengah saudara-saudara, lingkungan Bapak dan Ibu keheningan, tapi Bapak-Bapak dan Ibu tetap berdoa. Mungkin juga di tengah-tengah Bapak-Bapak dan Ibu ada Babel, namun kita, Bapak-Bapak dan Ibu, tetap hidup sebagai umat Tuhan. Karena seperti yang tertulis di Habakuk 2 ayat 4 mengatakan, orang benar akan hidup oleh imannya, bukan oleh kekuatannya, bukan keberuntungannya, bukan oleh jawabannya, tapi oleh imannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam mata Yesus, mari kita kembali membayangkan sosok Habakuk. Ketika itu mungkin malam itu gelap, udara terasa berat, hatinya penuh tanda tanya, tapi ia tetap naik ke atas menara pengintainya, tidak dengan jawaban, tapi dengan keputusan untuk tetap menunggu. Habakuk tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi ia tahu siapa yang ia percayai. Dan di sana, di tempat paling sunyi, ia memilih untuk berdiri, bukan karena sudah mengerti segalanya, tapi karena ia tahu bahwa Tuhan itu tetap setia. Kita pun harus berdiri, saudara-saudara, bahwa hari ini, dari firman Tuhan ini, Tuhan sedang mencari umat yang seperti Habakuk, yaitu bukan yang mudah menyerah ketika doa belum dijawab, juga bukan yang membenci Tuhan karena realita hidup tidak ideal, tapi tetap berdiri meskipun langit tetap diam. Dalam dunia yang semakin gelap, saudara-saudara, semakin bising oleh Babel modern, semakin penuh dengan kekuasaan yang menyembah dirinya sendiri, kita dipanggil untuk menjadi terang, tapi bukan terang yang berasal dari pemahaman sempurna, melainkan terang yang berasal dari iman yang bertahan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, mari kita renungkan sejenak. Mungkin selama ini kita hanya mencari Tuhan saat semua baik-baik saja. Tapi saat badai datang, kita mulai menjauh, kita mulai marah, kita mulai kecewa. Atau juga saudara-saudara mungkin mulai sih. Hari ini saudara-saudara, Tuhan mengundang kita untuk bertobat dari iman yang rapuh. Iman yang hanya ingin jawaban instan, bukan relasi sejati. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk bertobat dari sikap menyembah kekuasaan, menyembah uang, menyembah jabatan, dan juga menyembah kenyamanan. Tuhan memanggil kita untuk bertobat dari iman yang hanya aktif di musim berkah, tapi mati di musim penderitaan. Tuhan memanggil kita untuk bertobat dari kehidupan yang menyerah pada kekuatan Babel. Padahal kita adalah umat milik Tuhan. Memanggil kita. Kembalilah Bapak-Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Karena di sini saudara-saudara, Yesus adalah jawaban yang tak tertulis, tapi ia hidup. Habakuk menantikan sesuatu. Ia hanya bisa meraba dalam nubuat, tapi kita hari ini melihat penggenapan janji itu dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus bukan sekedar penghibur, ia adalah pembela keadilan. Ia adalah imam yang menangis bersama kita. Ia adalah raja yang tidak memakai jubah kekuasaan duniawi, tapi menyandang salib. Dan hari ini ia berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes 20 ayat 9. Yesus adalah jawaban dari setiap keheningan surgawi. Di dalam dia, segala pertanyaan tidak selalu dijelaskan, tapi semuanya ditebus. Kehidupan saudara-saudara yang terkasih dalam saya, bagaimana kehidupan setelah ini, saudara-saudara, mari kita keluar dari gereja, bukan dengan sekedar ingatan tentang Habakuk, tapi dengan komitmen untuk hidup seperti dia. Mari kita berdoa dengan kejujuran. Jangan takut menangis di hadapan Tuhan. Ratapan adalah rohani, bahasa rohani yang sah. Mari kita saudara-saudara bertanya dengan iman. Tuhan tidak tersinggung oleh pertanyaan kita. Ia justru menunggu untuk mendewasakan kita.
Mari kita menanti dengan harapan. Jangan lari dari menara pengintaian. Tuhan akan menjawab pada waktunya. Mari kita melawan Babel modern. Jangan ikut menyembah jala zaman ini. Jadilah umat yang berbeda. Dan saudara, mari kita mengenal Kristus lebih dalam. Karena hanya dalam Dia, ratapan berubah menjadi lagu pujian. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada 5 hal yang kita pelajari di sini. Ada 5 poin. Yang pertama adalah iman sejati bertanya, bukan lagi. Artinya, Habakuk berani menggugat karena ia terlalu percaya, bukan karena kehilangan iman. Poin kedua, dunia menyembah alat kekuasaan. Artinya, seperti Babel menyembah pukatnya. Dunia hari ini pun memuja kekuatannya sendiri. Kita harus keluar dari sistem itu. Poin ketiga adalah diamnya Tuhan, bukan penolakan. Artinya, keinginan Tuhan adalah ruang ujian, bukan tanda Ia tidak peduli. Poin keempat, saudara-saudara, Yesus adalah jawaban bagi Habakuk, di mana salib Kristus adalah bukti bahwa Tuhan tidak diam terhadap ketidakadilan. Ia turun dan menderita bersama dengan kita. Poin kelima, saudara-saudara, kita adalah gereja Habakuk. Artinya, kita dipanggil untuk berdiri, kita dipanggil untuk menunggu, bersaksi, dan hidup oleh iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika malam saudara-saudara terasa panjang, jangan putus asa. Karena Tuhan kita tidak hidup. Ia hanya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita mengerti sekarang. Habakuk pernah berdiri diam dalam gelap, tapi ia tetap menyembah. Hari ini, saudara-saudara, kita pun dipanggil untuk menyembah dalam penantian dan berkata, sekalipun langit gelap, sekalipun Babel masih menindas, sekalipun keadilan belum datang, aku akan tetap percaya. Karena satu hal yang pasti adalah Tuhan kita tidak akan tinggal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah kami menjadi Habakuk-Mu ya Tuhan, agar kami selalu diam dan menantimu, dan selalu berharap kepadamu ya Tuhan, dan percaya dan selalu menyembahmu ya Tuhan. Ya Allah Bapa, ajari kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami terlepas dari kejahatan ini ya Tuhan, dan juga dari hal-hal yang duniawi ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, semuanya ini Tuhan kami serahkan kepadamu dalam tangan anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.